Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali di manajemen risiko organisasi, manajemen risiko perbankan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bank syariah, risiko dan regulasi. Apakah bank syariah berpengaruh atau berkaitan dengan risiko? Oh, tentu saja. Semua aktivitas seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tidak bisa terlepas dari risiko. Maka bank syariah sekalipun itu juga berkaitan erat dengan risiko, apalagi yang berkaitan dengan finansial. Tentu memiliki risiko yang sangat tinggi. Karena bank syariah ini memiliki risiko, maka di situ ada peran regulator dalam memberikan regulasi. Sehingga risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan, utamanya bank syariah, memiliki payung yang jelas, memiliki landasan yang jelas, memiliki sistem keamanan yang lebih baik, misalnya seperti itu. Pembahasan kita pada siang kali ini yaitu adalah bagaimana pentingnya manajemen risiko bagi perbankan syariah. Yang kedua adalah manajemen risiko perbankan. Seperti apa manajemen risikonya? Pendahuluan, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian. Inti dari manajemen risiko adalah prinsip kehati-hatian yang harus dikedepankan, yang harus dijalankan oleh setiap aktivitas, utamanya adalah aktivitas keuangan, seperti yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7/92 Nomor Junto Undang-Undang Nomor 10/98 tentang perbankan. Di sana disebutkan bahwasanya manajemen risiko adalah bentuk daripada prinsip kehati-hatian. Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik. Artinya ketika manajemen risikonya baik, maka tingkat kinerja dan kesehatan banknya menjadi baik. Ketika tingkat kesehatannya bank baik, maka nanti sentimen positif atau efek positif nasabah itu semakin baik. Kepercayaan nasabah, kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut juga akan semakin baik. Tentunya ketika itu semakin baik semuanya, akan meningkatkan pendapatan dari bank itu sendiri. Maka manajemen risiko juga berkaitan erat dengan tingkat kesehatan, juga dengan pendapatan bank atau keuntungan bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan. Kegiatan operasional itu kan ada pembiayaan, pendanaan, sama jasa itu ya. Jadi ketika ada nasabah pendanaan pembiayaan datang, itu ada uangnya gitu ya. Atau ketika nasabah pendanaan mau menabung, bank nggak pusing, nggak bingung karena uangnya bisa disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Kalau tidak sehat, maka bank nggak berani untuk menerima dana terlalu besar atau tidak bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah. Mengapa manajemen risiko diperlukan oleh dunia perbankan? Karena semakin seringnya terjadi kerugian, banyak kerugian-kerugian di perbankan syariah yang sebetulnya karena itu tadi manajemen yang tidak baik, utamanya dalam rangka memanage sebuah risiko. Risiko itu kan selalu ada seperti yang sudah kita bahas. Nah, kalau tidak dimanage dengan baik, tidak dikelola dengan baik, berakibat kepada kerugian. Nah, atas dasar inilah, atas dasar banyaknya kerugian yang terjadi di perbankan syariah, maka manajemen risiko ini menjadi penting. Mengapa? Ya harus ada, karena dalam rangka untuk menghindari atau dengan prinsip kehati-hatian agar bank tidak terjadi kerugian. Yang kedua, banyaknya produk dan jasa yang serupa ya, antar lembaga keuangan. Tabungan itu kan macam-macam, semua bank kan juga ada tabungan. Nah, bagaimana tabungan kita itu tidak memiliki risiko dibandingkan dengan tabungan yang lain? Atau pembiayaan itu kan hampir mirip semua. Nah, biasanya perang produk ini berakibat kepada inovasi, ya kan gitu. Misalnya
ada pembiayaan KPR. Bank sebelah, bank kita juga nggak mau kalah, bank sebelah sudah mengajukan pembiayaan KPR, kan gitu. Maka tentu berakibat apa ya? Kalau terlalu berani inovasi kan biasanya resikonya terlalu tinggi. Maka tetap meskipun kita dalam rangka perang produk atau bersaing dalam bentuk produk, tentu prinsip kehati-hatian juga harus dinomorsatukan gitu. Yang ketiga, perkembangan layanan dengan menggunakan teknologi informasi, IT. Nah, ini lebih ngeri lagi. Banyak kejadian nasabah nggak ngapa-ngapain, uangnya berkurang kan gitu. Atau kesalahan teknis, narik 100.000, yang keluar 100.000, tapi yang terpotongnya 1 juta. Nah, ini bisa jadi hacker masuk ke sana dan lain sebagainya. Maka prinsip kehati-hatian manajemen risiko terkait dengan IT juga perlu dipertimbangkan. Karena nggak menutup kemungkinan atau nggak bisa kita menafikan bahwasanya udahlah bank kita nggak usah pakai IT-an, itu lebih safe daripada kita menggunakan IT. Tapi kita berada di revolusi industri 4.0. Kita berada di zamannya orang menggunakan gadget dengan internet. Apalagi di kondisi pandemi saat ini, ya kan? Di kondisi pandemi saat ini kita apapun kalau bisa nih kan gitu, online aja lah gitu. Misalnya sampai kuliah aja kita harus online, nggak perlu tatap muka, menghindari adanya penyebaran COVID yang semakin masif. Nah, bank kalau tidak mau membuka mata dengan IT, ya bukan keuntungan, betul dia akan menghindari resiko, tetapi juga dia tidak dapat apapun kan gitu. Sementara di bank lain, seperti di Jenius ya. Nah, Jenius itu tanpa kita datang ke bank, saya sudah pernah mencoba itu, meskipun ini konvensional ya, karena ada kondisi saya harus menggunakan ini ya untuk berbelanja di online gitu kan, di internasional. Nah, ini saya udah punya Jenius nih. Nah, di Jenius ini kan apa ya, saya tidak perlu datang ke bank BTPN, cukup melakukan pendaftaran online ya. Saya daftar online menggunakan aplikasi, malamnya diklarifikasi, ada video call masuk, suruh nunjukin KTP dan sebagainya, besoknya dikirim. Nah, kan gitu. Nah, kalau bank tidak peka terhadap perkembangan zaman, ya tentu dia akan tertinggal. Tapi kalau dia terlalu peka, ya resiko itu semakin ada. Tetapi dengan manajemen resiko tidak perlu dikhawatirkan. Nah, ini ada beberapa contoh risiko yang terjadi. Banyak sekali, nanti kawan-kawan bisa dicari lah itu ya, apa saja risiko atau kasus-kasus yang pernah dialami oleh perbankan. Oke, nanti menjadi tugas terstruktur ya, carilah 5 kasus besar kerugian yang dialami oleh bank syariah ya. Misalnya ada kasus fraud, berapa miliar kerugiannya, kasus side streaming misalnya, kasus apa. Nah, silahkan nanti cari 5 kasus terkait dengan bank syariah, yang artinya risiko yang pernah dialami oleh bank syariah. Itu nanti tugas terstruktur pertama itu. Lanjut, risiko yang dihadapi dunia perbankan, penyaluran dana yang salah sasaran tadi. Salah sasaran itu gini, bisa juga dengan istilah side streaming ya. Pembiayaan untuk beli rumah, tapi ternyata uangnya tidak dipakai untuk beli rumah, dipakai untuk konsumtif biasa. Nah, itu kan menjadi temuan juga nanti oleh OJK. Karena apa? Ketika untuk beli rumah dengan resource yang mungkin rumahnya itu bisa disewakan dan sebagainya, atau untuk investasi yang paling ini ya terlihat sekali ya, orang mengajukan pembiayaan untuk investasi, untuk usaha, sehingga ada feedback bagi hasil yang nanti dipakai untuk membayar angsuran tiap bulannya. Ketika uang tersebut digunakan untuk konsumtif, beli perhiasan, beli kendaraan, nah ini kan nggak produktif, nggak menghasilkan uang, sehingga yang terjadi apa? Nasabah nggak mampu bayar, telat gitu kan. Efeknya nasabah batuk-batuk sampai nasabah dikatakan pilot dan sebagainya.
Nah, ketika penyaluran dana yang salah ini terjadi, ya itu tentu efeknya kepada tingkat kesehatan juga. Nah, itu yang pertama. Kedua, kinerja SDM yang buruk. Ini juga menjadi kendala, menjadi resiko, ya. Resiko bank itu kalau memiliki SDM yang baik, tentu efeknya adalah semangat kerja bagus, optimal sekali gitu kan, sehingga target-target yang dibuat itu tercapai. Tapi kalau SDM-nya itu tidak baik atau asal kerja lah ya kan, udah dapat gaji kan gitu, ya maka nanti feedbacknya yang diterima oleh bank juga nggak maksimal. Ya mungkin hanya untuk bisa bertahan lah gitu ya, tidak sampai bangkrut, tetapi dia tidak survive dengan baik. Maka kinerja SDM yang nggak baik ini juga menjadi kendala. Maka biasanya di perbankan, di perusahaan itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya ada PHK, ada SP1, SP2, SP3, surat pemberitahuan peringatan, ada pensiun dini dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Ada SDM yang mungkin sudah jenuh lah ya, atau mungkin sudah terkontaminasi dengan yang lain, sehingga etos kerjanya itu nggak baik. Maka biasanya bank juga hati-hati itu dalam rangka SDM yang kurang baik. Misalnya dalam rekrutmen digali yang betul-betul punya attitude yang bagus. Maka kawan-kawan kalau misalnya mau bergabung di dunia perbankan syariah, tentu etos kerja, attitude harus dibangun dari sekarang. Jangan nanti-nanti aja, karena attitude itu kan habit ya, kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah nggak bagus, nanti kapanpun juga efeknya nggak bagus. Maka kebiasaan itu bisa digali lebih, bisa dibiasakan dari sekarang. Yang ketiga, kondisi perekonomian makro yang buruk. Nah, apalagi seperti kondisi saat ini pandemi seperti ini, semuanya nggak berharap kondisinya seperti ini. Tapi kalau misalnya terjadi seperti ini, kalau dikatakan ini kan kita menunggu nih di triwulan ketiga ini, kita turun nggak ini pertumbuhannya? Kalau turun ya udah kita resesi. Efeknya apa? Macam-macam. Termasuk kepercayaan nasabah kepada bank. Udahlah nggak perlu ke bank lah, negara udah resesi misalnya gitu. Cukup uang ditabung sendiri untuk keperluan sehari-hari, kita manage dengan baik, kita nggak perlu banyak konsumtif misalnya seperti itu. Kalau sampai terjadi resesi dan ketidakpercayaan itu muncul, maka bagaimana menghadapi risiko tersebut? Yang keempat, persaingan yang semakin ketat antar lembaga perbankan. Tadi saya katakan, kalah inovasi ya sudah ketinggal. Bank syariah terbesar pun kalau kalah dengan tadi si jenius tadi, ya sudah, pasarnya mulai tergerus. Maka inovasi itu menjadi mutlak. Perkembangan teknologi ini berkaitan juga tadi dengan sebelumnya. Perkembangan teknologi juga memaksa kita untuk berinovasi. Dan ketika inovasi dilakukan, tentu banyak batasan-batasan yang memang harus sedikit ditabrak. Sehingga bagaimana kita memanage agar risiko itu tidak terjadi. Nah, berbicara risiko ini berkaitan dengan Basel 1, Basel 2, Basel 3. Apa itu? Nah, ini Basel 1 itu dilatar belakangi oleh kekhawatiran krisis utang Amerika Latin, Brasil, Argentina, Meksiko. Intinya adalah, pertama dari Basel ini adalah bank itu harus memiliki pemodalan minimal 8%. Jadi ketika kita mau memberikan pembiayaan 100 juta, maka kita harus punya backup 8% dari 100 juta itu. Kurang lebih seperti itu ya. Perhitungan pemodalan menggunakan konsep forward looking, yaitu memperhitungkan risiko kredit yang terkandung dalam portofolio aset perbankan yang berpotensi merugikan bank. Gitu. Di 96 Basel ini mengalami amandemen yang pertama, yaitu dengan mengamandemen Basel 1 dengan menambahkan perhitungan risiko pasar yang dapat timbul dari exposure bank pada forex atau surat utang yang diperdagangkan, ekuitas, komoditas, dan perhitungan risiko pasar dilakukan dengan menggunakan metode standar dan internal model. Kemudian menambahkan komponen model tier 3 dalam definisi modal. Kemudian di 97 melakukan dokumen Core Principle for Effective Banking Supervision, yaitu melakukan referensi dasar pengawasan perbankan yang efektif
di-endorse untuk diterapkan oleh seluruh negara dalam mewujudkan pengawasan bank yang efektif. Jalannya berisi 25 prinsip dasar pengawasan bank bertambah menjadi 29 prinsip. Oke. Basel 2 ini dari 2004 ya, 2009. Perubahan yang terjadi pada industri perbankan dan pasar keuangan termasuk krisis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara dan Asia Selatan tahun 97 sampai 98. Di sini ada 3 pilar kalau di Basel 2. Tahun 2004, Standar International Conference of Capital Measuring and Capital Standard, yaitu penambahan lingkup pengaturan tidak hanya minimum capital requirement atau pilar 1, tetapi juga terdapat supervisory review proses pilar 2 dan market disiplin. Bank dituntut untuk melakukan self assessment terhadap risiko dan kecukupan modal. Diminta untuk melakukan sendiri bagaimana terhadap risiko dan kecukupan modalnya. Juga menambahkan perhitungan risiko operasional yang merupakan risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh faktor kelemahan atau kegagalan proses internal. Jadi kalau sebelumnya risiko operasional tidak diperhitungkan, maka di Basel 2 ini risiko operasional menjadi pertimbangan, gitu ya. Harus diukur juga, dimasukkan dalam hitungan. Pada tahun 2009, Standard Revision to the Basel II Market Risk Framework, yaitu VAR dan Stress VAR, gitu ya, sama Incremental Risk Chart, risiko akibat migrasi peringkat surat dagang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada minimum capital requirement yang untuk di pilar 1 itu credit risk, market risk, sama operational risk. Ini kalau kita kerucutkan ya, bank harus memiliki modal yang cukup untuk mendukung aktivitas risk taking. Di pilar 2 supervisory review process, yaitu di additional capital requirement, bank harus dapat menilai risiko dari aktivitas yang dilakukan, dan pengawas harus dapat mengevaluasi kecukupan penilaian yang dilakukan bank. Jadi proses operasional harus terukur, gitu ya. Di pilar 3 market discipline, increase market discipline thanks to more bank disclosure. Bank harus mengungkapkan berbagai informasi. Jadi informasi-informasi itu harus disampaikan oleh bank untuk mendorong mekanisme pasar sehingga dapat mendukung fungsi pengawasan bank. Karena itu bagian daripada fungsi pengawasan bank. Basel 3 itu dilatar belakangi oleh krisis keuangan global yang terjadi di 2007 sampai 2009. Itu dimulai pada 2010. Basel 3 merupakan informasi pengaturan di sektor perbankan sebagai respon krisis keuangan. Nah, inti dari Basel 3 ini ada initial phase, ada other Basel 3 standard, dan post crisis reform. Nah, tujuan ini semua apa sih? Tujuan dari Basel ini 1, 2, 3 adalah dalam rangka memindikasi sebuah risiko, dalam rangka memanage sebuah risiko. Pada saat di Basel pertama ada risiko seperti itu. Basel kedua risiko operasional. Basel ketiga lebih kompleks lagi, gitu ya. Karena perkembangan zaman ini tentu risiko yang muncul ya lebih variatif lagi daripada di periode sebelumnya. Ada revisi dari terkait dengan operasional risk juga misalnya. Nah, ini sejarahnya Komite Basel merupakan komite yang terdiri dari perwakilan bank sentral dari negara G10 plus 2 negara lainnya yang mempunyai 3 tujuan dalam kaitannya dalam regulasi mengenai perbankan. Tujuan yang pertama adalah memperkuat kelayakan dan stabilitas sistem perbankan internasional. Ya. Jadi dalam rangka memperkuat kelayakan dan stabilitas agar tidak goyah gitu ya. Yang kedua, menciptakan kerangka yang adil untuk mengukur kecukupan modal bank internasional. Yang ketiga, mempunyai kerangka yang bisa diterapkan secara konsisten untuk menyamakan level playing field, kesamaan landasan. Nah, pada akhirnya konsep ini, regulasi ini
diadopsi oleh regulator perbankan di negara lain, termasuk di Indonesia dan sebagainya. Itu menggunakan prinsip yang dilakukan oleh Basel 1 ini. Didirikan pada tahun 97 oleh Gubernur Bank Sentral Negara G10. 28 negara Basel, diantaranya adalah Indonesia. Salah satu rumusan Basel 1 adalah untuk mencapai tujuan, yaitu konsep risk weight aset berbobot risiko. Artinya apa? Artinya aset bank yang dikalikan dengan bobot risiko, yang kemudian dipakai untuk perhitungan modal yang disyaratkan. Semakin tinggi risiko aset bank, semakin tinggi bobot risiko aset tersebut. Nah, ada 5 kategori kelas aset: 0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%. Nah, seperti ini bobot risiko aset bank. Kategori aset kas, risikonya 0%. Pinjaman kepada pemerintah 0%. Kenapa? Karena kan pasti ya, pasti akan dibayarkan karena pemerintah kan ada APBN. Jadi tetap akan terbayarkan, tetapi hanya saja waktunya saja. Pinjaman kepada pemerintah lokal negara, nah, ini bisa 0 juga kan, 0 sampai 50%. Tapi hampir dipastikan kalau negara pemerintah ya 0% ya. Pinjaman antar bank dan bank pembangunan internasional 20% tinggi. Bank non OC dengan jangka waktu 1 tahun ini 20%. Pinjaman hipotek 0%. Pinjaman ke perusahaan dan personal, ke orang-orang gitu ya, perusahaan itu 100% resikonya. Bank non OC jangka waktu lebih dari 1 tahun ini juga 100%. Hutang pemerintah non OECD ini juga 100%. Jadi ada bobot masing-masing aset gitu ya. Kondisinya seperti apa, maka nanti resikonya juga besarnya berbeda. Contoh misalnya bank memberikan pinjaman kepada bank non OECD dengan jangka waktu 6 bulan sebesar 1 miliar. Aset berbobot risiko untuk pinjaman tersebut bisa dihitung sebagai, nah karena kan 20% ya, pinjaman apa itu, bank non OECD dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun kan, nah 20% ini kan 6 bulan kepada bank. Jadi aset berbobotnya adalah 20%. Kalau pinjamannya sebesar 1 miliar, maka aset berbobot risikonya adalah 20 juta. Selanjutnya, Komite Basel merumuskan target rasio modal yang ditetapkan atau kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dari aset bobot risiko. Target rasio modal bisa dirumuskan sebagai berikut: eligible capital dibagi risk weight asset kali 100% sama dengan 8%. Gitu ya. Dalam contoh tadi, modal yang diperlukan yang dipegang jika bank memberikan pinjaman kepada Bank Indonesia adalah tadi jumlahnya tadi 0,08 kali 200 juta sama dengan 16 juta. Maka sehingga jika bank mempunyai aset dengan resiko yang tinggi, maka bank tersebut harus memegang atau menyediakan modal yang lebih besar juga daripada itu. Basel 2 mempunyai kelemahan, Basel 1 mempunyai kelemahan seperti risiko yang dicakup untuk perhitungan pemodalan adalah risiko kredit yang kemudian diperbaiki dengan memasukkan risiko pasar. Di Basel 2 ini ditambahkan dengan risiko pasar. Bobot risiko untuk risiko kredit masih kasar, di mana untuk pinjaman kepada perusahaan hanya mempunyai satu tingkat pembobotan, yaitu 100% ya. Tadi kan kalau perusahaan 100% ya atau perorangan ya. Padahal risiko kredit perusahaan bisa berbeda satu dengan yang lain. Contohnya misalnya perusahaan yang ratingnya rendah ya risikonya rendah, tapi ratingnya tinggi. Jadi
disamaratakan 100%, padahal kategorisasinya kan juga perorangan kan juga sama juga. Nggak bisa dong gitu antara saya dengan orang lain tingkat risikonya sama. Pada tahun 99 Komite Basel bekerjasama dengan beberapa bank besar untuk mengembangkan pemodalan bank yang ya, sehingga Basel 1 hanya membicarakan risiko kredit ya, dengan risiko pasar, maka Basel 2 memasukkan risiko operasional dan lainnya. Ada 3 kerangka tadi, 3 pilar, yaitu modal minimum. Bank diwajibkan menghitung modal minimum yang harus dipegang untuk menutup risiko, baik risiko kredit, pasar, dan risiko operasional. Ini modal minimumnya harus diukur. Yang kedua, review pengawasan. Proses review pengawasan ditunjukkan untuk memformalkan praktek sekarang, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat dan Inggris. Yang ketiga adalah disclosure, yaitu pilar ketiga memfokuskan pada disiplin pasar yang didefinisikan sebagai mekanisme corporate governance internal dan eksternal di pasar bebas di luar investasi langsung dari pemerintah. Basel 2 untuk pertama kalinya mencantumkan risiko operasional ya tadi ya. Dengan demikian pilar 1 Basel 2 mencantumkan risiko pasar, kredit, dan juga operasional. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian karena proses internal yang tidak memadai atau gagal, sistem dan orang yang dari kejadian eksternal. Contoh-contoh risiko operasional apa aja? Risiko eksekusi, gangguan bisnis, orang, manajemen yang jelek tadi atau SDM, kriminal, pencurian, perampokan, kebakaran gitu ya, aset fisik, risiko teknologi tadi, IT, kepatuhan dan risiko legal, juga risiko informasi juga ya, berkaitan dengan operasional yang dilakukan sehari-hari, rutinitas. Oke. Review pengawasan, Basel 2 memasukkan review pengawasan ya, tadi ada review pengawasannya, sehingga regulator bisa meminta bank untuk meningkatkan modalnya jika regulator merasa bahwa bank tersebut mempunyai risiko yang lebih tinggi. Regulator kita di perbankan siapa? OJK ya. Maka OJK sesuai dengan Basel 2 ini bisa masuk kepada aspek pengawasan tadi. Ketika OJK melakukan pengawasan dan ditemukan risiko bank A ini tinggi sekali gitu, maka OJK bisa meminta kepada bank tersebut untuk menaikkan modalnya. Dalam rangka apa? Kalau terjadi risiko, maka bank bisa menutup itu, sehingga apa? Nasabah tidak dirugikan. Pilar juga mencakup risiko yang spesifik, yaitu risiko perubahan tingkat bunga. Nah, jika suatu bunga mempunyai risiko tingkat bunga tinggi, maka pengawas bank bisa meminta bank tersebut untuk menambah modalnya. Ya, di samping itu, pilar 2 juga mencakup proses pengawasan, sehingga tindakan dini bisa dilakukan jika suatu bank mengalami kesulitan. Lalu bagaimana dengan manajemen risiko perbankan di Indonesia? Nah, perbankan di Indonesia diawasi oleh siapa? OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dari OJK apa? Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan itu bisa terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Juga dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini yang lebih penting, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, karena bank itu pasti profit oriented. Parameter bank tentu adalah keuntungan kepada institusinya, kepada industrinya, tidak kepada tetap nasabah diperhitungkan ya, tetapi lebih kepada bagaimana bank tersebut bisa profit kan gitu. Maka perlu ada sebuah otoritas atau sebuah badan yang dia mengawasi tentang kepentingan konsumen. Nah, maka di sini OJK tujuan utamanya adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dari OJK menyelenggarakan sistem pengaturan. Jadi
OJK itu mengatur, membuat regulasi, dan pengawasan tadi yang di pasal 2 tadi ya, pengawasan. Jadi tidak hanya dibuatkan aturan, tapi OJK juga mengawasi nih kalau bank-bank bermasalah, bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik, tidak menerapkan pembiayaan dengan baik, maka nanti akan disemprit, akan diingatkan, bahkan bisa dikena denda gitu kalau bermasalah. Yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sekitar jasa keuangan, khususnya bank syariah. Tugasnya apa? Melakukan pengaturan tadi, membuat aturan. Maka OJK dalam rangka menghadapi COVID ini juga membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan stimulus keuangan. Salah satunya adalah restrukturisasi pembiayaan. Gitu. Juga pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, perbankan dan sebagainya. Oke, itu program kita pada siang hari ini. Tugasnya tadi yang pertama adalah cari risiko yang dialami bank atau kerugian apa yang sudah dialami oleh bank syariah. Gimana cara nyarinya? Cari di berita, cari di surat kabar atau di Google. Bank syariah A rugi sekian ini karena side streaming atau fraud yang dilakukan oleh pegawainya misalnya gitu. Silakan cari 5 berita terkait dengan kerugian atau risiko yang dihadapi oleh bank. Nah, nanti disebutkan dari berita tersebut resikonya apa, masuk kategorisasi resiko apa. Yang kedua, carilah regulasi manajemen risiko untuk bank syariah. Cari, kumpulkan, datakan regulasi-regulasi apa saja yang berkaitan dengan bank syariah. Gitu ya. Nah, itu tugas terstruktur pada pertemuan hari ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya diberi kemudahan, kelancaran, dan yang lebih penting lagi semoga kita selalu diberi kesehatan yang bersama. Al-Adiniyah wa kullu niyatin sholih. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Kita bertemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.